Cokro Manggilingan. Cokro artinya roda atau cakram. Manggilingan berasal dari bahasa Jawa, yaitu giling, yang artinya berputar. Dengan demikian, istilah cokro manggilingan ini mempunyai makna hidup bagai roda yang berputar. Suatu saat berada di atas, di saat yang lain berada di bawah. Kemarin bahagia, hari ini bersedih. Kemarin sehat, hari ini sakit. Kemarin memiliki, hari ini kehilangan. Kemarin aman-aman saja dan bahagia, hari ini mendapat musibah. Kemarin menduduki jabatan yang tinggi, hari ini sudah tidak menjabat lagi. Kemarin berjaya, hari ini bahkan menderita. Itulah misteri kehidupan. Tidak ada jaminan hidup ini akan terus dalam posisi yang aman dan nyaman. Hidup itu akan terus mendapatkan ujian. Bisa jadi ujian ini adalah sebagai cara Tuhan menaikkan derajat seseorang. Sopo tekun golek teken bakal tekan. Kurang lebih artinya adalah sebagai berikut. Siapa saja yang tekun mencari teken atau tongkat atau pedoman, suatu saat nanti akan sampailah pada yang dituju. Dengan kata lain, bila harapan itu betul-betul ditekuni, diniati, diupayakan, serta berpegang pada pedoman-pedoman yang baik, suatu saat nanti harapan tersebut akan dapat dicapai. Lamun sira kuwasa, aja kumawasa. Lamun sira sugih, aja sumugih. Lamun sira pinter, aja keminter. Yang itu semua artinya adalah bila mana Anda berkuasa, janganlah sok kuasa. Bila mana Anda kaya, janganlah sok kaya. Bila mana Anda pandai, janganlah sok pandai. Ojo dumeh. Kata ojo dumeh ini artinya jangan sok. Para leluhur kita sering mengajarkan kepada para putra, putri, dan cucunya ajaran tersebut karena bisa digunakan sebagai peringatan, sebagai petunjuk, dan sebagai pedoman yang baik untuk menjalani kehidupan di dunia ini. Ojo dumeh ayu banjur kemayu. Ojo dumeh bagus banjur gumagus. Ojo dumeh sugih banjur sumugih. Ojo dumeh menang banjur sewenang-wenang. Ojo dumeh kuwasa mundhak kena wajate. Yang itu semua artinya adalah janganlah mentang-mentang cantik kemudian sok cantik. Janganlah
mentang-mentang tampan, kemudian sok tampan. Janganlah mentang-mentang kaya, kemudian sok kaya. Janganlah mentang-mentang menang, kemudian sewenang-wenang. Janganlah mentang-mentang kuasa, nanti kena akibatnya. Intinya semua itu adalah sikap yang sombong atau menyombongkan diri akan dibenci oleh manusia dan Tuhan. Bagi orang Jawa, sikap menyombongkan diri, menyombongkan kekayaan, menyombongkan kekuasaan, dan bahkan suka pamer, itu adalah tidak baik. Kata mentang-mentang, bahkan riya, adalah sangatlah tidak bijaksana. Meskipun hal ini sering ditemukan dalam kehidupan di masyarakat, seharusnya lah perilaku tersebut perlu dihindari. Lebih baik adalah hidup yang sakmadyo saja, namun demikian selalu terus berdoa dan berusaha dan bersyukur. Kita yakini akhirnya kenikmatan akan bisa dirasakan. Pancandriya, pegangan utama bagi para pemimpin yaitu bagaimana bisa menyingkirkan nafsu pancandriya ini. Seperti misalnya sifat-sifat cengil atau menyengsarakan pihak lain, panasten atau hati terbakar bila orang lain mendapatkan kenikmatan, kemeren atau iri hati, dahwen atau mencampuri urusan orang lain, gething atau benci. Pemimpin yang baik hendaklah mampu mengelola sifat-sifat di atas. Semoga bisa. Ajaran kepemimpinan ini lebih dulu adanya dibanding dengan teori kepemimpinan modern sekarang ini. Kamulyaning urip iku dumunung ana tentreming ati, yang artinya kemuliaan hidup itu berada pada ketentraman hati, bukan karena jabatan yang tinggi, bukan karena harta yang melimpah, bukan istri yang cantik, bukan suami yang ganteng yang dapat menjadikan hidup manusia dianggap mulia, melainkan hati yang tentramlah yang bisa menjadikan kemuliaan hidup yang sebenarnya. Banyak orang kaya, orang yang mempunyai jabatan tinggi, malah hidupnya tidak tentram, bahkan selalu diliputi oleh perasaan resah dan gelisah. Oleh karena itulah maka yang terbaik adalah selalu bersyukur terhadap semua nikmat yang kita terima dan selalu mendekatkan diri pada Tuhan Yang Maha Esa. Itulah yang nantinya
yang dapat menjadikan tentreming ati dan terhindar dari perasaan resah dan gelisah. Semoga bisa. Amin. Tridharma KGPAA Mangkunegara 1. Tridharma terdiri dari rumangsa melu handarbeni, wajib melu hangrungkebi, mulat sarira hangrasawani. Artinya adalah merasa ikut memiliki, wajib ikut mempertahankan, introspeksi diri dan berani bertindak. Dharma atau pengabdian ini dicanangkan oleh KGPAA Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara 1 sebagai konsep dan implementasi kepemimpinan dalam perjuangannya melawan Belanda. Pada masa perjuangan mendapat julukan sebagai Pangeran Sambernyawa karena kesaktiannya itu. Azas dari ketiga ini adalah merupakan satu embrio lahirnya nasionalisme di Indonesia. Semboyan perjuangannya adalah tiji tibeh, mukti siji mukti kabeh, yang artinya adalah mati satu, mati semua, mulia satu, mulia semua. Dari perjuangan itulah maka beliau mendapatkan penghargaan dari pemerintah sebagai pahlawan nasional.